Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, baru saja saya mendapatkan semacam pamflet di grup. Belakangnya backgroundnya itu bendera-bendera negara-negara atau tentara berbaris, kemudian disebutkan konon hadis dari Rasulullah. Saya bacakan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berperang karena membela bendera kefanatikan atau nasionalisme yang menyeru pada kebangsaan dan mendukungnya, maka matinya seperti mati jahiliyah. Kemudian ini di-share kemana-mana. Seakan-akan bahwasanya nasionalisme itu berbeda, bertentangan dengan syariat Islam. Seakan-akan membela negara itu bukan bagian dari Islam. Saya mencoba untuk mengecek langsung karena di sini tidak disebutkan hadisnya, hanya disebutkan riwayat Muslim. Tapi saya pernah membaca hadis ini dan tidak seperti ini. Saya yakin orangnya ini menerjemahkannya salah. Maka saya cek hadisnya langsung. Apa kata hadisnya? Di sini dikatakan, man qatala tahta rayatin amiyah faqutila faqitlatuhu jahiliyah. Barang siapa yang berperang tahta rayah. Rayah itu apa? Rayah itu adalah bendera perang. Amiyah. Amiyah itu para ulama menerjemahkan atau mengartikan dengan dari kata ta'amma, buta atau fanatik buta, atau dia itu ada yang menafsirkan juga dengan orang yang dia itu tidak jelas posisinya, dia ikut berperang tetapi dia tidak tahu apakah dia itu di posisi yang benar atau yang salah, buta. Atau ada juga ulama yang menafsirkan fi'imiyah itu dia berada di kelompok yang sesat, yang salah. Maka orang yang berjuang atau berperang di bawah bendera kelompok atau di bawah kelompok yang sesat, ya kan? Atau dia tidak tahu kelompok dia itu benar atau salah, maka jika dia terbunuh maka mati itu mati jahiliyah, dianggap seperti matinya jahiliyah. Tidak ada kata-kata nasionalisme di sini, tidak ada kata-kata fanatik kenegaraan di sini. Kenapa kemudian diterjemahkan menjadi membela bendera kefanatikan nasionalisme? Dari mana ini? Rasulullah saja ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika akan keluar dari kota Mekah menangis. Kemudian melihat ke Mekah, ya wahai Mekah, saya itu sangat cinta kepadamu, saya itu sangat rindu kepadamu. Andai penduduk Mekah itu tidak mengusirku, maka saya sekali-kali tidak akan keluar dari kota Mekah. Pejuang kemerdekaan itu, yang membela tanah air itu semua mengucapkan takbir Allahu Akbar. Mereka itu para ulama yang mencetuskan lagu 17 Agustus juga para ulama, yang menciptakan lagu syukur juga para ulama, yang membantu Soekarno untuk mengumumkan dekret kemerdekaan juga ulama, yang mencetuskan Piagam Jakarta, Pancasila, semuanya para ulama. Janganlah kemudian dipertentangkan antara para ulama dengan nasionalisme. Apalagi kemudian menerjemahkan hadis, diselewengkan hadis itu tidak sesuai dengan konteks hadis. Ini berbahaya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqtahu benar. Barang siapa yang berbohong atas nama saya, kata Rasulullah, padahal itu bukan sabda Rasul, mengatakan ini adalah sabda Rasul, itu namanya berbohong atas nama Rasul, siap-siap saja tempatnya di neraka. Saya coba telusuri hadis lain. Tadi saya katakan amiyah itu buta. Ternyata juga ada hadis lain. Qala Rasulullah SAW, man kharaja minat ta'ah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan, maksudnya ketaatan ini adalah tidak tunduk, tidak mau ikut kepada pemerintah. Wa faraqal jamaah, dia memberontak ini.
famata maitatan jahiliyah, maka dia matinya seperti mati orang jahiliyah. Kalau dia memberontak tidak ikut pemerintah, maka dia meninggalnya itu seperti orang jahiliyah. Wa man qatala tahta rayatin imyah yaghdabu li asobatin. Kalau dia itu berperang di bawah bendera imyah, yang saya katakan tadi, imyah itu apa? Imyah itu bisa jadi dia tidak tahu di posisi yang benar atau salah, atau bisa jadi dia itu berada di posisi yang sesat, yang salah. Maka dia akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohonlah bukan karena kita itu karena kita suka dengan kelompok kita kemudian kita memelintir hadis. Janganlah demikian. Jangan sampai kita itu kelak dianggap berbohong oleh Rasulullah SAW. Jika ada hadis, cantumkan teks hadisnya, Arabnya itu lebih baik supaya tidak menyesatkan orang lain. Jika Anda menerjemahkan ini, disalahkan, dibuat flyer, dibuat flamlet, kemudian Anda sebar kemana-mana, maka Anda telah berbohong kepada Rasulullah SAW, Anda telah berbohong kepada Islam, Anda telah sesat, dan Anda menyesatkan, maka Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kebenaran dan jangan sekali-kali memelintir hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.